Ya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini itu bernilai dirahmati oleh Allah, ya, dapat nilai ibadah, ya. Mana siapa yang bisa pimpin doa dulu? Kan, pimpin doa. Dulu, Ya, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. jadi kita selalu memulai segala sesuatu itu dengan satu kata-kata motivasi, ya. Seperti biasanya, Ibu selalu menyampaikan supaya kalian bisa juga bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi kata-kata motivasi hari ini masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka jangan takut salah ketika menuntut ilmu. Karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Jadi Imam Syafi'i berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sama juga yang dikatakan oleh Agim bahwa bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Nah, Ibu mau nanya nih, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, kira-kira untuk menyiapkan masa depan itu, apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan untuk menyiapkan masa depan? Sudah bisa? Coba bisa menyampaikan pendapatnya? Ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk menyiapkan masa depan? Reski, apa yang dilakukan? Belajar, Bu, dan menuntut ilmu. Ya, belajar menuntut ilmu, ya. Jadi kalian harus belajar, tetapkan tujuan, ya. Kalian punya cita-cita, punya tujuan, harus punya tujuan, ya. Harus ada punya cita-cita. Nah, setelah kalian punya cita-cita, kalian harus merencanakan misi kalian. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, ya. Kemudian kuatkan selalu motivasi dalam diri kalian, ya. Ya. Kemudian tingkatkan tingkatkan skill yang menjadi bakat, minat atau passion kalian, ya. Nah, contoh siapa ini yang mau masuk di komunikasi, ya. Nah, siapa sih itu? Ada yang kemarin bilang sama Ibu mau masuk komunikasi, enggak mau masuk kedokteran. Iya, jadi karena dia punya itu. Ya, dia sudah mengidentifikasi minat dan bakatnya ke arah sana. Ya, tingkatkan skill yang terkait dengan passion-nya itu, ya. Yang materi hari ini tadi sudah sampaikan perencanaan administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar atau bangun ruang sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, ya. Oke. Kemudian materi prasyarat. Yang menjadi prasyarat kita masuk di administrasi dan pemasaran adalah sumber daya yang dibutuhkan. Ini pembelajaran minggu lalu, ya. Nah, oke, nanti Ibu bawa ke apersepsi. Kenapa sih, apa hubungannya, ya? Nah, nanti kalian menjawab kira-kira apa hubungannya kita mempelajari apa kaitan antara administrasi pemasaran dengan sumber daya yang dibutuhkan atau pembelajaran yang telah lalu. Jadi ada kesinambungan gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, ya. Discovery ini artinya penelusuran, kalian mencari, ya, kalian menelusuri, ya, model pembelajaran
Seperti itu, nanti kalian mencari, kemudian dalam proses diskusi kelas, sehingga kalian nanti dapat memahami perencanaan administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari limbah, bangun datar, atau bangun tuan dengan tepat. Langkah-langkah kita pada saat pembelajaran nanti discovery ya, discovery learning, ya pembelajaran penelusuran, ya. Nah, Ibu akan memberikan satu stimulan dulu, ya. Bisa dilihat, nak ya? Saya. Ibu mau ada persepsi? Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti ini kita kan sudah pertemuan ke tiga ya. Sudah pertemuan ketiga. Pertemuan pertama itu kita berangkat dari masalah, ya. Berangkat dari masalah limbah, ya. Dari masalah limbah kalian menganggap bahwa masalah adalah satu peluang, ya. Nah, pada akhirnya kalian karena menganggap satu peluang, akhirnya kalian pada pertemuan pertama kalian ada ide, ya. Jadi ide menghasilkan dari sampah itu muncullah ide kalian untuk mengolah sampah menjadi produk kerajinan, ya. Nah, kemarin Anda menyebutkan dari kain, ya, kain perca atau kain bekas itu katanya mau bikin buat bantalan kursi, ya. Ada dari plastik-plastik bekas buat keranjang, ya, dan seterusnya. Misalnya nanti untuk prakteknya, proyeknya, belajar proyek kita nanti masuk pada kompetensi berikutnya, yaitu kompetensi 313 itu terkait dengan proses produksi. Dan setelah itu kita dari produk yang dihasilkan kalian idekan ini itu tentu dibutuhkan apa? Dibutuhkan satu sumber daya, ya. Dibutuhkan komponen sumber daya seperti yang dikemukakan kita pelajari minggu lalu, ya. Untuk membuat kerajinan nggak langsung membuatnya, ya. Tapi harus ada perencanaan sumber daya. Ada yang masih ingat? Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Ada berapa sumber daya yang dibutuhkan? 6, Ibu. Kalau membuat satu kerajinan itu kan dibutuhkan, apa yang dibutuhkan? Coba bisa sebut. Erika. Men. Manusia, ya kan? Apalagi yang dibutuhkan pada saat kita Mesin. Mesin. Nah, apa yang dibutuhkan lagi? Ada manusianya, ada mesinnya, ada apa lagi? Market. Money. Nah, money. Metode. Ya, ada money, ada metode, ada apa lagi? Yang paling ini, nggak bisa ini jadi produknya. Market. Material, ya, material. Nanti kalau sudah klop, baru marketnya dipasarkan. Nanti kalau sudah jadi produknya, baru dipasarkan, ya. Jadi ingat ya, ini komponennya. Oleh sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi, ya, dalam perencanaan dan proses produksi. Nah, sekarang dalam kaitannya pada ini kita masuk di administrasi. Nah, kira-kira apa kaitannya? Kita dari sumber daya administrasi masuk di administrasi. Kenapa kita mempelajari ini administrasi? Bagian dari perencanaan usaha adalah administrasi dan pemasaran. Nah, dan prasyaratnya untuk mengadministrasi adalah sumber daya yang dibutuhkan. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Coba dari segi kehidupan sehari-hari lah. Nah, kalian. Jadi saya dibutuhkan administrasi, ya. Bisa nggak satu usaha satu orang saja? Tidak. Tidak, ya. Harus ada kerjasama, ya. Nah, dibutuhkan administrasi. Katakanlah misalnya manusianya, ya. Dalam satu usaha kan ada manajernya, ada apanya lagi, bagian apa? Ada bagian produksinya, ada bagian keuangannya, ada bagian pemasarannya, ya. Administrasi terkait dengan material, ya, material yang dibutuhkan. Perlu enggak administrasi? Perlu, Ibu. Iya, kenapa perlu? Mau beli barang, kalau tidak ada administrasinya, cacat pesan saja, nanti enggak ini, ya kan? Ada administrasi, ada pencatatan, ya, ada yang dilihat, ada yang bisa direkam, ada yang bisa diingat, ya, sebagai bukti, ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, semuanya butuh administrasi, ya. Mesin butuh administrasi untuk pencatatan. Berapa lama pemakaiannya, kemudian apalagi namanya uang,
ya, sangat butuh administrasi, itu butuh pencatatan uang masuk, uang keluar, mau dibelanjakan untuk apa, ya. Itu berapa pendapatan, berapa pengeluaran, ya. Setelah klop ini semuanya, ya administrasinya lengkap, maka sudah jelas mudah untuk melakukan pemasaran, ya, seperti itu. Kira-kira ada yang bisa ini? Ada yang bisa dari apa yang biasa kalian lihat, ya? Kalian bisa enggak? Ayo, Bu. Ya, silakan, Nak. Good. Administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan dan perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Oh ya, digunakan untuk pengolahan kegiatan. Betul. Ya, kumisnya dilepas saja ya. Nah, kok ada Bagus, Ibu. ya, bagus. Ibu hanya ingin kalian bisa memahami lah, ya. Itu. Nggak usah menghafal, tapi kalian paham dan bisa mengungkapkan dengan bahasa sendiri, ya. Jadi administrasi adalah suatu proses pencatatan. Itu yang biasa sering kita lihat, ya. Proses pencatatan, pembukuan, direkam, ya, dicatat, dibukukan, atau perekaman ataupun pendokumentasian, ya, foto, ya. Kemudian dari setiap proses kegiatan, ya, baik kegiatan perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan, dan hasil evaluasi. Jadi semua tahapan kegiatan itu dilakukan pengadministrasian. Ya, bukan hanya pada saat pelaksanaan, tapi mulai dari awal kegiatan perencanaan. Ya, merencanakan misalnya sumber daya yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan itu dicatat, ya, supaya nanti bisa dihitung kesinambungannya sampai dengan biaya. Misalnya kalau misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi kegiatan kerajinan, katakan 3 orang, nanti 3 orang ini dicatat untuk berapa misalnya waktu pengerjaannya, ke berapa upah yang diberikan, dan seterusnya. Nah itu. Jadi ini masih satu item terkait dengan, jadi semua item, semua komponen sumber daya itu harus dilakukan proses administrasi. Jadi bukan hanya di perencanaannya, pelaksanaannya, dan hasil evaluasinya juga. Setelah kita melakukan penilaian, itu harus dilakukan pencatatan, pengadministrasian. Untuk tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuan daripada perusahaan, ya, usaha yang kita jalankan, ya, kita kan mau ada keuntungan, ya, ada keuntungan dari itu, biar tujuan itu tercapai dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu. Tentu dalam proses pengadministrasian ini membutuhkan sarana dan prasarana, membutuhkan peralatan, tulis, kertas, ya, komputer, ya, alat hitung, dan setiap dimasuk itu. Ya, secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi efektif dan efisien. Itu ya. Jadi kenapa administrasi dilakukan supaya kita apa yang dilakukan itu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dapat mencapai tujuan dari usaha yang kita jalankan. Nah, ini. Administrasi dapat disebut juga sebagai kegiatan menuangkan setiap aktivitas ke dalam bentuk data atau informasi, ya, berupa laporan tertulis yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu, jadi dalam bentuk data, ya, itu. Jadi data yang dimasuk di sini data, ya, sama dengan kalau misalnya di kita bikin video atau YouTube, ada kan teks, ya, ada gambar, ya, ada audio, itu yang dimasuk semua data, ya, data-data atau informasi, ya, dituangkan di dalam catatan atau berupa laporan tertulis, ya, yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sama tadi dengan Ibu Ingat kasih contoh, ya, katanya katakanlah menyerahkan uang kepada temannya, hanya ada berdasar kepada kepercayaan saja, tapi tidak ada pengadministrasian, ya. Akhirnya bisa timbul masalah, ada kelalaian kah, atau ada pengelakan, dia tidak pengakuan bahwa saya tidak pernah terima. Nah, itulah pentingnya administrasi. Kriteria administrasi itu adanya sekelompok orang akan melakukan kegiatan. Nah, iya. Kemudian
adanya kerjasama yang baik dari sekelompok orang. Ya, katakan misalnya bagian keuangan dengan pemasaran, ya, bagian produksi dengan pemasaran itu saling berhubungan, ya, lalu ada kerjasama karena informasi itu yang akan diberikan. Bagaimana bagian produksi bisa memberikan informasi kepada pemasaran bahwa sekian kapasitas produksi yang dihasilkan dari usaha kerajinan, sekian misalnya tas yang diproduksi. Nah, nanti umpan baliknya dari sekian volume yang dihasilkan itu ada baliknya harganya sekian. Ya. Nanti dari keuangan akan memberikan. Ya. Bagian produksi juga akan melakukan analisa biaya. Ya, keuangan. Kemudian ada goals atau tujuan yang harus dicapai. Ya, administrasi. Adanya proses kegiatan usaha. Dilakukan satu administrasi. Adanya aspek bimbingan dan konseling serta kepemimpinan dalam kegiatan usaha. Seperti misalnya nanti kalian menjadi seorang wirausaha, jadi pimpinan, ya, jadi pimpinan satu perusahaan, satu usaha, setelah kerajinan, nanti kalian punya bawahan, ya harus membimbing, ya, membimbing, mengarahkan, memperhatikan, mengevaluasi, dan pada akhirnya juga mengevaluasi hasil kerja daripada administrasi, ya, harus ada bimbingan dan konseling. Kita masuk di pemasaran, ya, sebelum masuk di kegiatan nanti kalian. Jadi pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Itu. Atau suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang dipasarkannya itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar. Ya. Ini yang dimaksud dengan pemasaran, meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Sudah tahu apa kebutuhan dan keinginan konsumen, baru menghasilkan barang. Jangan menghasilkan barang dulu tanpa ada analisa peluang usaha, analisa usaha. Kemudian setelah itu nanti menentukan harga. Supaya produknya laris, ya, itu harus ada promosi dan pendistribusian, ya, itu menyalurkan barang kepada masyarakat, kepada konsumen. Oke. Nah, kelihatan di sini ya. Ada yang bisa lihat di gambar? Semuanya bisa lihat? Bisa lihat, Nak? Bisa. Ya. Bagaimana sih kerjanya bagi administrasi? Bergelut dengan apa? Bergelut dengan pencatatan, ya. Itu tadi sarana prasarananya, ada alat hitungnya, ada pulpennya, ada kertasnya, ya. Nah, itu. Jadi nanti ada apa namanya stimulan yang Ibu berikan di LKPD, ya. Ini adalah contoh statementnya. Nanti kalian dapat kembangkan, ya. Mengapa administrasi itu penting? Ya, nanti kita itu. Nanti silakan nanti dilihat LKPD-nya yang Ibu share di grup WhatsApp, ya. Item yang ditanyakan nanti Bu ajakan jelaskan. Ini contoh. Jadi sebenarnya masalahnya itu nanti kalian yang munculkan, ya. Hanya ini adalah contoh statement aja, ya. Tapi bisa nanti kalian juga itu. Karena ini satu hal yang harus ditelusuri, dicari, ya. Mengapa administrasi itu penting? Administrasi apa saja yang dilakukan dalam suatu usaha kerajinan? Itu kan tanda tanya semua, ya, belum kalian itu. Bagaimana melakukan administrasi usaha yang baik dan berhasil? Itu untuk bagian administrasi. Kemudian ini adalah contoh pemasaran, ya, pemasaran produk, ya, pemasaran produk kerajinan. Terus dipromosikan, ya, dikenalkan, bagaimana carikannya, dipajang, ya. Apakah ini penjualan langsung, ya, model penjualan langsung, ya. Jejak penjualan online itu bagian dari pemasaran offline dan online. Kemudian nanti kalian kembangkan juga ada beberapa statement, contoh statement. Silakan nanti kalian kembangkan di LKPD. Contohnya
Mengapa kegiatan pemasaran itu juga penting dalam kegiatan usaha? Apa saja bentuk pemasaran yang dilakukan dalam suatu usaha kerajinan? Bagaimana melakukan pemasaran hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar agar penjualan dapat meningkat, dan seterusnya nanti kalian kembangkan ya. Nah, ini ada video Ibu sudah sharing juga ya, linknya di grup di materi ajar yang materi pembelajaran Ibu berikan ya. Nah, ini luar biasa, kalian bisa lihat ini. Kisah sukses pengusaha kerajinan tangan dapat miliaran rupiah dari daur ulang limbah daun. Ya, kenapa dia bisa itu berhasil? Ya, sedangkan ini hanya dari limbah daun. Ya, karena kekuatan administrasinya dan pemasarannya yang luar biasa. Nah, nanti kalian bisa tak bisa tonton ini ya bersama. Namun kita dulu kita dulu ke LKPD dulu ya. Nah, jelas kenapa dia bisa berhasil seperti yang Ibu lihat itu, karena dia teliti ya. Dia teliti dalam pengadministrasian. Kemudian memberikan suatu produk yang berkualitas ya, estetik, menarik, fungsional dan ergonomis ya. Dia bisa menghasilkan itu produk yang unik, menarik ya. Pemasarannya pun sampai global ya, bukan lagi di lokal tapi produknya sudah mengglobal, sudah mendunia ya. Itu kekuatan dari pemasarannya sehingga bisa meraup keuntungan miliaran rupiah hanya dari limbah daun, luar biasa. Oke, jadi sama ya mekanisme pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar kelompok. Nanti kalian dengan kelompoknya berdasarkan grup WhatsApp kalian bisa cek di WhatsApp, karena Ibu di Zoom ini tidak ada ini, tidak ada roomnya, tidak ada fasilitas ininya. Kemudian kalian mengerjakan LKPD. Ya, LKPD Ibu sudah tadi baru share di grup kalian. Kemudian nanti kalian mempresentasikan LKPD. Ya. Nah, dari proses ini, nah kalian dari mekanisme pembelajaran ini, proses belajar kelompok, mengerjakan LKPD dan presentasi, tetap Ibu akan melakukan penilaian. Ya, ada 3 penilaian ya, penilaian sikap kalian, ya, penilaian keterampilan dan hasil kerja kalian, yaitu penilaian pengetahuan. Insya Allah nanti Ibu akan juga paparkan hasil evaluasi penilaian ya, pertemuan yang lalu. Ya, sebentar Ibu akan tampilkan siapa yang sudah tuntas, siapa yang belum tuntas, ya. Oke. Ini ada. Jadi silakan, itu tadi langkah kita untuk kalian bekerja di LKPD ya. Ibu sudah share itu file Word, Ibu share di grup itu, kalian bisa buka, bisa kembali ke kelompoknya masing-masing yang telah itu supaya mudah mengidentifikasi kembali. Ya. Juga di itunya, laptopnya, lembar kerja. Jadi tolong harap di ini ya. Ya, tujuan kegiatan diharapkan dapat memahami administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar atau ruang. Ya, silakan ditulis nanti ya, jadi kalian bisa edit ya, karena Ibu kirim Word juga. Ya. Ditulis ya, nanti di-share ya, itu dikirim nanti lewat grup atau pribadi ya. Japri Ibu hasilnya. Oke ya, jadi berapa kelompoknya atau kelompok yang kemarin yang sudah 2 kali pertemuan, 3 kali dengan ini bisa itu aja ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Nah, diperhatikan di sini nak. Jadi di sini langkah-langkah kegiatan, Ibu memberikan satu stimulan ya. Nah, ada satu paragraf kalimat di sini ya. Ibu bacakan dulu. Stimulannya di sini, apabila kalian ingin membuka usaha, kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha tersebut.
Dan itu sangatlah penting untuk kelancaran dan pengelolaan usaha. Tentunya diperlukan suatu perencanaan administrasi yang baik. Simak kata-katanya ya. Demikian pula dengan pemasaran. Apabila seseorang sudah memutuskan menjadi wirausaha, maka dia harus segera memikirkan rancangan pemasaran produk yang akan dijual. Ya. Pemasaran tidak hanya bagaimana memasarkan produk supaya laku, tetapi juga harus memiliki nilai lebih bagi pelanggannya. Ya. Ini adalah satu stimulan yang Ibu berikan. Ya. Nah, dari persoalan yang dikemukakan di atas, informasi apa yang dapat kalian tuliskan? Ya. Tulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari persoalan di atas, dari masalah administrasi dan pemasaran. Ya, coba kita kembali lagi di stimulan. Apabila kalian ingin membuka usaha, kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha tersebut. Timbul pertanyaan. Kira-kira administrasi apa saja yang harus disediakan? Itu yang dimaksud ya. Ya, harus kalian di sini berpikir kritis ya, kritis dalam menyikapi satu persoalan. Nah, ini kan di sini. Kalian harus menyiapkan semua aspek administrasi yang berkaitan dengan usaha. Nah, pertanyaannya, contoh ya Ibu kasih contoh satu. Administrasi apa kira-kira yang dibutuhkan atau yang berkaitan dengan usaha. Nah, itu. Kemudian kalimat berikutnya, dan itu sangatlah penting untuk kelancaran dan pengelola usaha. Ya, tentunya diperlukan suatu perencanaan administrasi yang baik. Ya, bisa jadi di sini. Kenapa administrasi dikatakan sangat penting? Itu juga bisa kalian lakukan eksplorasi untuk menjawab soalan itu. Ya. Demikian pula dengan pemasaran, ya. Nah, bisa di sini demikian pula dengan pemasaran. Bisa kalian menjawab apa sih pemasaran itu, ya? Lakukan penelusuran apa sih pemasaran itu. Atau apa yang dimaksud dengan pemasaran? Apabila seseorang sudah memutuskan menjadi wirausaha, maka dia harus segera memikirkan rancangan pemasaran produk yang akan dijual. Nah, timbul lagi pertanyaan, kira-kira apa di situ? Bagaimana merancang pemasaran produk, ya kan? Seperti itu. Pemasaran tidak hanya bagaimana memasarkan produk supaya laku, tetapi juga harus memiliki nilai lebih bagi pelanggannya. Nah, ini di sini timbul lagi pertanyaan. Jadi silakan Ibu kembalikan. Jadi ini yang dimaksud ya. Jadi silakan itu tadi maksudnya Ibu. Jadi kita lanjut lagi. Jadi silakan kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian memunculkan apa-apa saja yang kalian belum ketahui ya. Soalan daripada kalimat ini, stimulan ini ya. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua ya, buat dulu statementnya, kemudian buat masalahnya ya, lakukan eksplorasi terhadap masalah yang dinyatakan ya. Nah, kalian tulis dulu. Misalnya apabila kita membuka usaha, kita harus menyiapkan semua aspek administrasi. Nah, itu ya, itu yang dimaksud di bagian pertama ini. Kemudian masalahnya apa-apa saja administrasi yang dibutuhkan, ya, seperti itu, ya. Kemudian kumpulkan data, ya, kumpulkan data apa-apa tadi jawabannya itu tadi, kumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi, ya. Jadi lakukan eksplorasi beberapa masalah yang mungkin muncul dari stimulan yang Ibu berikan tadi di atas, ya. Kemudian lakukan pengolahan data, ya. Lakukan pengolahan data. Jadi kalian mengumpulkan, kemudian kalian analisis data maksudnya ya. Lakukan analisis data, kemudian pembuktian apakah betul. Jadi kalian bisa beberapa pendapat atau beberapa kajian literatur misalnya tentang pemasaran menurut siapa, apa itu pemasaran menurut siapa. Jadi banyak referensi yang bisa kalian munculkan dari hasil eksplorasi kalian ya. Bukan hanya satu pendapat saja ya. Nah, dan sumbernya harus valid, harus kuat ya. Kemudian tarik kesimpulan dari semua item permasalahan yang kalian itu munculkan tadi. Oke, jam 1.57. Ibu kasih waktu 20 menit ya, sah. Ya.
Silakan dikerja di LKPD anak, sebentar dipresentasikan, dipaparkan di share screen hasilnya. Kalau ada yang belum jelas, belum paham, silakan ditanyakan. Oke, silakan dikerja nak, Ibu, kita tunggu. Coba dimunculkan itunya. Coba grup ya. Langsung diketik saja di Word yang file Ibu berikan, ya. Ya, langsung diketik saya di situ. Ya, coba kolaborasi dengan temannya. Siapa mengerjakan, siapa melakukan eksplorasi pengolahan data. Ya, misalnya mengangkat pemasaran. Ya, apa itu pemasaran? Ya, bukan cuma dari satu sumber. Kenapa administrasi itu penting? Ya. Nah, banyak pendapat kenapa administrasi penting, kenapa pemasaran itu penting. Itu tadi contoh ya. Silakan kalian kembangkan. Kan kalian mengerjakan sambil Ibu lihat, Ibu absen ya. Erika. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, Nak. Yang mana kurang jelas kalian tanyakan. Furkan masih ada? Terlempar, tak terlempar juga? Salsabila. Elvira. Hadir, Bu. Ya, Ibu lihat. Nah, silakan dikerja, Nak. Waktunya sampai dengan jam 14.20. Ya, sudah 14.00. Ya, langsung saja diketik di filenya. Nggak usah buat itu. Kalau bisa dengan kelompoknya saja, Nak. Supaya satu semua kalian punya file, Ibu. File tugas, nanti satukan. Nanti Ibu akan paparkan, tampilkan hasil evaluasi minggu pertemuan yang lalu. Ya. Nah, kecuali yang tidak datang, tidak hadir, ya tentu nilainya tidak ada. Ya. Fadil. Fadil ada, Fadil? Fadil masih ada? Bu. Oh, Ada, Bu. Sudah hilang Fadil. Filsa. Umaira. Ya, Ibu. Hadir. Mitsalia. Ya, Bu. Reski. Zahratul. Abian tidak ada ya? Alia Odinar tidak ada juga. Andi Fatir tidak ada juga. Andi Halfati tidak ada juga ya? Anissa izin tadi. Dian izin juga. Fatia.
Feby 21 yang list ikut PBM. Ini seperduanya aja ini. Sampai ya. Vina juga nggak ada. Ini Vina sudah 3 kali pertemuan, nggak ada. Hasbi nggak ada. Jafar, tadi Jafar ada. Terlempar keluar. Muhammad Ikhlas, Muhammad Arif Amsa, Muhammad Aksa nggak ada juga. Mutia, Nur Fahmi, isim tadi. Sabrina, Salwa, Nur Fahmi ada ya? Ibu hadir, Bu. Ya, nak, ya, oke, dilihat. Mana Salwa? Tadi ada Salwa. Saula, keluar. Siti Ainun, oke. Dua 12 ya. Ini sepertinya aja. Dia suara bertugas. Nanti tugasnya dipresentasikan ya, baru kemudian yang kalau udah sempat presentasi nanti dikumpul ya. Dikumpul, Ibu tunggu di grup atau di Japri Ibu ya. Itu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ini yang tidak muncul mukanya ini kerja juga ya? Iya, Ibu. Ibu. Oh, ya. Jadi nanti kalau pada saat kita pertemuan persekolahan itu kita tidak ini lagi ya. Nah, kecuali yang tidak ikut itu harus remedi atau melakukan pengulangan. Ya. Jadi kita sudah masuk di pertemuan keempat. Ya, nanti kita tinggal satu lagi pertemuan untuk menuntaskan kompetensi 31. Ya. Ya, bisa 5 menit lagi nak ya. Ini sudah jam 14.15.
Ada gangguan ini. Ada yang sudah selesai? Diketik aja langsung nak ya. Ketik atau kalian copy kalau ada jawaban yang kalian dapatkan langsung kalian copy. Lebih efektif lagi. Nur Fahmi ada? Nur Fahmi. Sabrina. Mana Sabrina? Sahratul Sifa. Hadir Ibu Sabrina. Iya. Join dengan kelompoknya nak? Atau kerja individu? Mit Salia, mana? Kerja juga? Dikerja juga nak? Iya, Ibu. Ya. Oke, Ibu kasih temponya tinggal 2 menit lagi ya. Bisa ditampilkan saja apa yang sudah itu. Sudah selesai. Fatia, gimana Fatia? Fatia. Iya, Bu. Nah, coba dimunculkan saja semua mukanya nak. Supaya itu. Ibu nak manggil-manggil lagi. Umaira. Berapa banyak Ya, Ibu. sekali. Banyak sekali yang checklist ikut PBM. Katanya hanya 12 saja. Hadir, Ibu. Iya, Umaira ada. Gimana progresnya? Ya dimunculkan saja nak mukanya supaya dilihat. Lama kita tidak ketemu, ya? Nak walinya Ibu lama Ibu enggak ini. Elvira, gimana? Erika. Erika di Parepare juga. Di mana Erika? Di Sulbar. Pekanbaru, Erika, Bu. Hah? Pekanbaru. Baru, Ibu, baru. Itu yang Ibu tahu cuma Feby Bahar yang Nunukan. Mana Feby Baharnya ini? Gak ada. Fresh semua, kelihatan ceria semua ini. Kumpul dengan keluarga, ya. Manfaatkan momen sebaik-baiknya. Kumpul dengan keluarga, orang tua. Ya. Jangan lupa ingat ibadah ya, buat sholat. Fadil? Deal. Furkannya mana ini Furkannya? Oh ada. Furkan dengan Fadil ini tidak kenal apa ya? Ya, di pertemuan berarti dia ini. Mudah-mudahan bisa tuntas sampai 4 pertemuan. Amin. Ya. Supaya nggak ada Begitu memang anak rajin, Bu.
Ya. Coba. Iya, Bu. Memanfaatkan libur. Yang libur. Nanti Sum kalau A, sum A. kan jadi ini. Tinggal kita lanjut saja. Yang nggak ada ya daripada remedi lagi. Ya. Oh, upgrade lagi. Ini kalau dibeli ini selalu di-upgrade. Oke, gimana nak? Sudah siap, sudah selesai, sudah ready. Ya, silahkan. Siapa yang mau tampilkan dulu? Bentar Ibu, sebentar. Nah, ini waktu kita ini banyak ini ya, karena terputus. Oke, sudah 14.25. Oke, Bu sampaikan di LKPD itu ada postes nak ya. Ada postes ya. Nah, nanti itu kalau waktunya ndak ini nanti dikerjakan setelah selesai pembelajaran dan bisa dikirimkan ya. Ada postes itu multiple choice ya, bilang ganda aja. Nanti sekalian dengan satu paket dengan LKPD-nya dikirim. Yang LKPD aja terkait dengan stimulasi yang Ibu tadi berikan itu aja yang dipresentasikan dulu. Ada yang sudah bisa siap untuk angkat masalah pertamanya apa kira-kira yang belum dipahami bisa diangkat kemudian dipaparkan hasil eksplorasinya. Ya, muncul saja nak, muncul Muki. Soalnya sejak Ibu lihat ini 40 menit ke depan selalu ini lagi mau di-upgrade lagi Zoom-nya ini. Oke, ada yang bisa nak tampilkan satu atau berapa masalah yang dimunculkan, supaya kita bisa lihat sama-sama. Nah, Ibu bisa evaluasi langsung presentasinya.
Reski, gimana? Reski Deviana, Mitsalia, Humaira. Ya, Ibu. Ya, bisa nak. Silakan dimunculkan saja apa yang Oke. Belum Ibu sementara. Ya, nanti dilanjut lagi. Yang jelas ada dulu yang dimunculkan satu atau dua masalah, kemudian dipresentasikan. Ya, karena kita ini ada waktu yang harus kita ini. Zaratul Sifa, Siti Ainun, Fatia, ya mungkin satu atau masing-masing satu aja dulu, atau maksimal dua lah. Apa yang diangkat yang belum menjadi masalah kalian, yang belum kalian pahami. Furkan sudah? Furkan kerja sendiri ya? Furkan? Oh, sudah. Iya, Bu. Coba munculkan nak wajahnya supaya Ibu lihat. Coba munculkan semua kalian munculkan semua wajahnya supaya Ibu tahu bahwa kalian standby, masih standby di tempatnya. Oke. Siapa bisa dulu nampilkan, lakukan eksplorasi terkait masalahnya? Reski ya? Atau Humaira? Reski. Nah, Reski Ibu lihat serius banget ya. Ya. Ini Bu selalu trouble ini. Lalu putus-putus ini. Ya, siapa nak? Humaira ya? Humaira, silakan nak. Nih, karena kita ini ya, waktu ini jam sudah 14.30 nih. Kita belum melakukan post testnya. Kalau post testnya tidak sempat, nanti di-share saja ya. Kalian share aja di grup, nanti evaluasi periksa ya. Nah, karena Ibu akan menampilkan juga hasil evaluasi pertemuan pertama ya. Kemudian ada refleksi yang harus juga kalian berikan umpan balik ya, untuk perbaikan ke depan, khususnya untuk Ibu ya. Silakan nak, siapa? Reski dulu, bisa ya? Atau Filsa? Furkan? Di Filsa screen-nya Ibu. Ya? Kenapa nak? Baru. Nggak bisa screen ya? Ibu Filsa. Filsa. Ih, keluar. Ya, siapa tidak supaya Ibu bisa nilai? Siapa yang itu langsung kan sama ya? Minggu lalu pertemuan kedua. Bisa, Bu. Kan itu yang nilainya itu, ya. Oke, silakan share screen. Bisa. Ya, silakan. Apa Reski? Siapa? Fatia ya? Mana? Loh. Fatia. Oh, Fatia. Fatia. Oh, Ibu. Ya, silakan di share screen. Ibu, nggak bisa share screen untuk Ibu. participation-nya, Ibu. Yang share screen Ibu. bisa Tidak bisa share Ibu. Nggak bisa screen, Bu. Iya, Bu. Loh, oh, itu ya. Atau bisa dibacakan saja kalau nggak bisa. Kalau di sini di Bisa, Ibu. Oh, bisa. Yang bisa, yang siapa yang bisa lah. Kalau nggak bisa, bisa dibacakan saja. Nah, alternatif itunya saja. Kita ambil alternatifnya. Oke, silakan nak dipaparkan. Baru untuk nomor 1 Ibu. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilengkapi setelah dilengkapi dulu baru di-share ya. Nah, silakan dulu paparkan apa yang sudah selesai. Dipresentasikan, nggak bisa share screen ya. Loh. Jadi nggak bisa. Jadi siapa nih?
Rizky ya? Nih, Bu. Jadi tinggal ku baca ini, Bu. Ya, kalau enggak bisa share screen, dibaca aja, Nak. Oke? Silakan. Jadi dari Salah terus ini, Nak. Oke, silakan lanjut aja, Nak. Lanjut, disebut nama kelompoknya, Ibu. ya, silakan, Nak. Di kerja kelompok ya, silakan sebut nama kelompoknya. Nama kelompoknya itu dari kelompok Mantap, Rizky Deviana, Erika, Elvira, Fadil Yakin, Febi Bahar, Filsa Safira, Andika Alfati Mumtasa, Humaira Sahra, Sabrin Nurasisa, sama Furkon Al-Ghifari, Bu. Ya, silakan. Dari persoalan yang dikemukakan di atas, informasi apa yang dapat kalian tuliskan? Tulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari persoalan di atas dari masalah administrasi dan pemasaran. Informasi yang kami dapatkan dari persoalan di atas adalah bagaimana mendapatkan miliaran rupiah dari limbah daun. Kunci utama dalam dunia bisnis ketika memiliki modal kreativitas bukan hanya modal finansial, di mana salah satu inspirator yang sangat menginspirasi para pemuda seperti kami adalah Dewi Tanjung Sari. Dewi Tanjung Sari adalah seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya, di mana pada saat kuliah Dewi Tanjung Sari berinisiatif untuk berkreasi mengolah daun-daunan kering yang diambil dari halaman kampusnya. Dari daun kering yang diambil dari halaman kampusnya diolah menjadi sebuah karya yang bernilai jual seperti bingkai foto, kotak pensil, undangan, dan kerajinan yang lain. Sudah, Ibu. Ya. Artinya. Oke, itu ekspresinya bahwa Dewi Tanjung Sari bukan hanya faktor finansial. Berarti apa yang ini bisa disimpulkan? Kira-kira apa kekuatan dari Dewi Tanjung Sari ini sehingga bisa berhasil? Apa kekuatan dalam diri dia? Karena dia mengatakan tadi, kalian berdasarkan hasil kajiannya, masalahnya katanya bukan cuma masalah finansial, bukan cuma masalah uang, tapi kok dia bisa berhasil? Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dia sehingga itu dia bisa berhasil menjadi seorang miliarder dengan hanya memanfaatkan daun, ya, dibuat bingkai foto, undangan, kerajinan, apalagi ya, masih banyak ya, banyak produknya. Oke, ada yang bisa itu. Silakan bisa lanjut. Kira-kira apa kekuatan dari Dewi Tanjung Sari kalau bukan dari segi finansial? Kreatif, Ibu. Ya, kreatif, ya. Kreatif. Kira-kira apa lagi? Selain kreatif, ya, jiwa wirausahanya itu kuat. Dia konsisten ya. Dia gigih. Ya. Bisa ada yang mau menambahkan? Ya, untuk hasil jadi menelah hasil video ya. Ya, video yang kalian angkat bahwa Dewi Tanjung Sari itu bisa berhasil bukan karena semata-mata faktor finansial, ya. Jadi harus dibangun itu adalah jiwa wirausaha yang dulu ada dalam diri kita atau dalam diri Dewi Tanjung Sari sehingga dia berhasil, ya. Itu bisa menjadi semacam support ya, semangat bagi kita juga semua ya. Kalian semua ya. Utamanya tadi mengatakan kita ini generasi muda ya, masih muda harus kreatif ya. Jadi jangan karena faktor finansial saja sebetulnya langsung down atau tidak mau berkreativitas ya. Itu masih ada yang lain yang bisa melakukan, ada tambahan gimana yang teman rekan lainnya tadi ada beberapa temannya, kelompok masih ada temannya yang bisa menambahkan. Silakan, Nak. Tadi ada beberapa temannya itu yang dimunculkan di kelompoknya.
Nanti bisa dituntaskan ya. Tuntaskan baru share sama Ibu. Ya, bagus tadi itu mengangkat dari masalah dari video. Nah, itu dikembangkan. Nanti bikin kesimpulan pada akhirnya, nanti pada item terakhir itu nanti buat kesimpulan. Ya, sama tadi dengan Dewi Tanjung Sari. Kira-kira apa kesimpulannya sehingga dia bisa menjadi seorang wirausaha atau pengusaha yang berhasil. Hanya dengan dari limbah daun, ya, bisa meraup miliaran rupiah. Keuntungan miliaran rupiah, omsetnya tinggi sekali. Oke, masih ada yang lain? Mau presentasikan? Pak, Erika. Siapa lagi yang presentasikan? Rizky saja. Humaira, ada tambahan? Silakan. Silakan, Nak. Nggak usah malu-malu ya. Harus ini. Harus kreatif. Contoh tadi itu Dewi Tanjung Sari. Terus menjadi putri-putri Dewi Tanjung semua ini. Masih ada tambahan? Ada tambahan, silakan. Presentasinya baru satu orang nih. Baru satu masalah. Ada lagi? Terkait dengan administrasi? Kira-kira kenapa administrasi itu penting, masih ada? Atau sudah diketahui semua ininya? Tetap bisa tampilkan, Nak. Ya. Apa yang kalian lakukan kajian literatur, kajian pustaka terkait dengan administrasi dan pemasaran. Supaya wawasan kalian bukan hanya dari segi definisi ya, tapi apa-apa saja yang disiapkan untuk administrasi yang baik dalam satu usaha. Kemudian bagaimana pemasaran, bagaimana melakukan pemasaran supaya bisa mendongkrak penjualan. Ya, kalau penjualan meningkat kan pendapatan juga akan meningkat. Nah itu pendapatan juga akan besar. Nah, kira-kira bagaimana triknya? Silahkan kalian itu. Ada tambahan? Ada tambahan? Ini sudah jam 2.45. Sudah lewat. Banyak antar potong juga. Oke, sudah tambahan? Humaira, ada tambahan? Tadi yang mau mempresentasikan siapa? Reski, Bu. Reski ya? Reski Deviana. Ada lagi? Siapa lagi? Humaira, mau? Bisa? Ini terlalu tadi anggota kelompoknya Reski Deviana. Sepertinya banyak ya. Tapi kok cuma Reski saja yang memaparkan. Oke. Silakan dilanjut LKPD-nya, nah. Halo semuanya. Halo. Ya, Ibu. Ya, silakan. Enggak ada yang mau presentasi lagi. Humaira? Ya, Ibu. Udah, Ibu. Humaira? Enggak. Nanti LKPD-nya di-share ya, Ibu tunggu ya. Silakan kumpul di grup atau share langsung ke Ibu ya. Pribadi Ibu ya. Baik, kemudian di lembar terakhir dari LKPD ada post-test nak ya. Ya, ada post-test itu ada pilihan ganda ya. Ada pilihan ganda, kalian nanti kumpul dengan LKPD ya. Ibu mau tampilkan dulu. Sebentar Ibu tampilkan dulu.
Bentar dulu ya. Ini. Oke, sebelum kita masuk di refleksi ya, dengan hasil evaluasi kemarin yang mau paparkan, kalian lihat, ini ada post test. Ibu tes dulu satu dulu ya. Penugasan post test ya, ada pilihan ganda 10 nomor ya. Ibu mau tes dulu satu. Maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat melakukan hal-hal berikut. Kecuali A. Memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. B. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. C. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. D. Menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. E. Mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Untuk soalan pertama. Mana pilihannya? Ada? Ada yang bisa jawab? Halo? Dengar kan, Nak? Halo? Bisa didengar ya? Bisa ini? Ada yang bisa menjawab soalan pertama? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab, apa di situ? Dibuka semua post testnya ya? Iya, Bu. Ya. Furkan bisa? Furkan Sakti bisa? Maksud dan Tidak, tujuan? Bu. Nah, Dulu apa pilihannya di situ? baru jawab. Disebut saja nah, apa pilihannya di situ? Kecuali tujuan dari adanya administrasi. Ibu mau tes nih. Tujuan dari adanya administrasi, A. Memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Oke ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Oke ya? Iya. Ya, menyusun Bu. program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Gimana? Tujuan administrasi? Ya, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Adanya pencatatan itu mengamankan, ya. Ya. Pilih Bu. mana yang itu? Pilih mana yang itu? Kecuali Yang B. ya B. Humaira. Oke, menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Ya. Nah, itu bukan dari tujuan daripada administrasi. Oke, untuk 9 nomor silakan dilanjutnya nah. Nanti share. Kemudian Ibu akan paparkan share tentang hasil evaluasi kemarin ya. Sebelum Ibu refleksi. Bentar Ibu paparkan hasilnya. Untuk pertemuan pertama, penilaian sikapnya, rata-rata sangat bagus ya, kecuali yang memang tidak hadir, alia ordinar, ya, itu nanti akan melakukan pengulangan kembali untuk pertemuan pertama. Oke, rata-rata itu bagus penilaian sikapnya, ya, ini penilaian sikap ya. Kemudian ada Dia Maharani juga tidak hadir, nilainya nggak ada. Semua yang hadir ini bagus semua. Kemudian ada Vina Nairatul Issa juga enggak. Nilainya belum ada. Jafar Sodik juga enggak ada. Kemudian Muhammad Arif Hamzah. Mutia ada hari ini. Tidak, Ibu. Itu nilainya untuk pertemuan pertama enggak ada nak ya. Karena itu enggak hadir ya. Kemudian Putri Aprilia. Enggak ada juga. Saula Putri Luna, nilainya juga enggak ada. Kemudian Winnie. Nah itu. Yang lainnya ini alhamdulillah semuanya di atas rata-rata 95, 9 itu.
Semuanya nilainya kategori sangat bagus, ya. Nah, sama dengan keterampilan. Nah, keterampilan ini, jadi kalau pertemuan pertama itu indikatornya bekerja sama, ya Ibu menilai berdasarkan observasi, Ibu menilai bekerja sama, aspek perilaku yang Ibu nilai bekerja sama, jujur, tanggung jawab dan disiplin, ya. Itu sehingga Ibu melakukan input penilaian nilai. Kemudian keterampilan, penilaian keterampilan ya, sama juga yang pertemuan pertama tetap tidak ada nilainya ya, yang Anda hadir itu paling tinggi paling rendah di sini 90 ya, baik, dan paling tinggi 95. Itu berdasarkan kriteria penilaiannya kesesuaian respon dengan pertanyaan. Jadi banyak yang melakukan presentasi, masih ada perbedaan antara pertanyaan dengan respon yang diberikan. Kemudian keserasian pemilihan kata, ya, itu yang Ibu nilai pada saat presentasi. Kemudian kesesuaian penggunaan tata bahasa, ya. Jadi kalau presentasi itu harus memperhatikan, ya, keserasian pemilihan kata dalam mengungkapkan presentasi, kemudian kesesuaian penggunaan tata bahasa dan pelafalan, ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik benar dan bahasa Indonesia baku, ya. Itu maksimal ya. Lah rata-ratanya semua sangat baik ya. Hasilnya memang ada 90 baik, ada 95, tapi pas nilai akhirnya itu 91, itu kategori sangat baik ya. Kecuali yang tidak hadir pada saat tatap muka. Jadi kalau misalnya satu kali tidak hadir, nah 2 kali sampai pertemuan nanti keempat ya remedial sampai 4 indikator ya. Oke nak ya. Ibu stop dulu. Nanti untuk penilaian pengetahuannya tetap ada juga ya, Ibu cuma belum rampungkan. Nanti kita lihat secara keseluruhan ya. Termasuk LKPD-nya yang kalian kumpul ya, sudah 2 LKPD, termasuk nanti Ibu tunggu untuk pertemuan ketiga ini untuk LKPD-nya. Kemudian Ibu share dulu. Oke, Ibu, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ya, ya, Ibu ada kirim lembar refleksi ya. Silakan di ini dulu nak, silakan diisi dulu. Kalau bisa nanti di satu orang bisa menyampaikan karena ini juga bahan untuk perbaikan Ibu ke depan, ya. Jadi ada lembar refleksi untuk Ibu dari observasi kalian itu, kemudian ada langsung saja nah ya, enggak usah langsung saja dicentang apa di situ. Kemudian ada lembar survei ya. Survei peserta terkait dengan komponen penguasaan materi ya. Maksudnya Ibu ya, kemudian kalian menilai Ibu, kemudian kemahiran dalam mengajar ya. Jadi silakan kalian itu, karena Ibu sudah share di grup WhatsApp, mewakili saja dulu nak. Nanti tetap dikirim ya. Jadi nanti kalian kirim LKPD, kemudian kalian kirim lembar refleksi dan survei, ya. Kemudian post testnya. Ibu tunggu kalau ada yang bisa menampilkan 1 orang, supaya bisa menjadi langsung jadi masukan Ibu. Harus diisi dengan jujur ya. Isi dengan jujur sesuai dengan apa yang kalian nilai terkait dengan bagaimana Ibu mengajar, bagaimana materi, penguasaan termasuk juga penguasaan materi kalian ya. Apakah kalian sudah paham materi? Jadi nanti kita akan melakukan perbaikan baik dari untuk kalian Ibu memberikan tambahan materi ataupun dari Ibu melakukan perbaikan. Kita mungkin dipaparkan nanti 1 orang nak, untuk refleksinya. Mohon maaf ya Bu Rin, ini jam 2.57 sudah ini. Atau 1 lembar aja dulu nak, 1 halaman aja dulu. Nanti yang lainnya Ibu tunggu saja di share ya.
Ada yang bisa? Yang lain lagi? Jangan Reski. Nah, yang lain lagi. Itu siapa? Erika. Ya, coba muncul nak, muncul semua. Jangan tenggelam. Enggak nampak ini. Kenapa malu-malu semua ini? Furkan. Sudah muncul gitu lagi. Atau Humaira, coba Humaira. Kalau enggak bisa share screen, dibacakan saya nak, biar satu itu. Biar langsung ada umpan balik. Ya. Ibu. Sudah? Ya, silakan. Yang lembar pertama saja, Ibu. Ya, terserah. Ada kan 2-4 lembar itu. Ada refleksi, ada survei. Apa yang kalian belum paham termasuk 2 materi. Dulu, Ibu, aku baca dulu, Ibu. Ya, silakan. Ya, bisa ini nak. Nanti lagi trouble lagi nih. 40 menit ke depan selalu trouble. Ya, silakan. Humaira. Lembar refleksi peserta didik. Jadi Ya. yang pertama, apakah Ibu Guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan? Bapak atau Ibu Guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana ini, Bu? Dibilang senang saja? Ya. Atau bagaimana? Iya. Ibu Guru. Terus yang kedua, Ibu Guru Ada menggunakan emojinya media. ya? Ada emojinya bisa di itu saja. Apa namanya Ini. itu? Oh, Ya. reaksi? Ya, reaksi gitu maksudnya. Bentar, Ibu. Aku cari dulu. Karena enggak bisa di share screen ya? Enggak bisa ya? Nggak bisa, Ibu. Oh, gitu ya. Mana? Ya, yang jujur saja, Nak. Kalau masih ada yang belum dipahami atau terkait dengan Ibu, silakan, karena ini menjadi bahan perbaikan untuk Ibu. Ibu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam. Iya. Dulu. Enam itu. Iya. Terus Kata pertanyaan saya, yang ketiga, guru menanyakan bagaimana kami memahami pelajaran. Iya, Ibu. Ya. Terus yang keempat, Ibu Guru memberi kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal-hal lainnya. Gimana? Kalau gitu apa? Apa artinya kalau tuh? Senang, Ibu, cuman Oh, aku dapat senang. kemanya. Oh, Kan gitu. dulu. Ya, langsung saja. Intinya- Senang gitu. Atau apa lagi kan ada ininya. Ya, apa kalau itu? Senang. Terus, Ibu, nomor berapa nih? Oh, 5. Ibu Guru mengubah cara mengajar atau media yang digunakan saat mengajari kembali materi yang sama ketika kami mengalami kesulitan memahami. Perasaan saya senang. Ya. Terus yang keenam, Ibu Guru tampil ceria, berwibawa, rapi, memotivasi, tenang, ramah, adil, objektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik. Senang, Ibu. Terus yang Kalau ketujuh, bukan marah nih. Ya. nomor 7, Lanjut, Ibu Nak. Guru mengajak diskusi, tanya jawab, dan hal menyenangkan lainnya dalam pembelajaran. Senang, Ibu. Ya, Terus senang, yang ya. ke-8, Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang bervariasi. Senang, Ibu. 9, Ibu Senang, ya, Guru Ibu. membimbing, menasehati, dan memberi teladan karakter
profil pelajar Pancasila. Senang Ibu. Ya. Terus yang terakhir, Ibu Guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan belajar. Senang Ibu. Ya, ya. Nanti banyak kalau kita tatap muka ya, karena kita ini secara virtual ini banyak kendala ya nak ya. Ya. Iya Ibu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, tapi insya Allah nanti kita akan melakukan perbaikan bila kita akan nanti bertemu secara langsung, tatap muka langsung. Oke, masih ada tadi itu terkait dengan refleksi yang kalian, teman-teman masih ada yang belum kalian pahami terkait materi kita pada hari ini, administrasi dan pemasaran. Ada itu nak, yang lembar kedua, supaya Ibu bisa tahu ya. Nanti Ibu akan melakukan lagi itu review untuk pembelajaran kita, lebih pemantapan lagi. Oke, bisa dibacakan mungkin itu nak, ada beberapa pertanyaan itu yang mungkin ada kalian belum paham. Siapa yang bisa dibaca juga Ibu? Ya, silakan. Atau... Ya. Kalau misalnya belum paham, ya tidak ya, gitu kan gitu. Refleksi untuk peserta didik terkait materi. Apakah Anda sudah memahami pengertian administrasi? Kalau saya iya Ibu, enggak tahu kalau yang lain. Ya, pokoknya yang lain. Yang membacakan saja. Jawab juga tahu Yang membacakan juga, ya, Bu. ini. Ya, yang lainnya bisa menjawab. Ya. Temannya membacakan, Bu Mera bisa menjawab, dan teman lain juga bisa. Oke. Ibu. Nomor 2, apakah Anda sudah memahami pengertian pemasaran? Iya, Bu. Ya. Terus yang ketiga, apakah Anda sudah memahami pentingnya administrasi dalam suatu usaha? Iya, Ibu. Ya. Ya, semuanya. Nomor 4, apakah Anda sudah memahami administrasi apa saja yang dilakukan dalam suatu usaha kerajinan? Ibu. Iya, Ibu. Terus yang nomor 5, apakah Anda sudah memahami bagaimana melakukan administrasi yang baik dan berhasil? Iya, Tidak. Bu. Ya, belum. Ibu. Iya, Bu, belum, Ibu. Belum. Ya. Belum saya juga, Bu. Nanti kita akan Terus nomor 6, apakah Anda sudah mengetahui pentingnya pemasaran dalam suatu usaha? Ya, Ibu. Ibu. Nomor 7, apakah Anda sudah mengetahui bentuk pemasaran yang dapat dilakukan dalam usaha kerajinan? Iya, Ibu. Nah, bentuk pemasaran langsung dengan yang lain. Nanti jenis-jenisnya ada silakan kalian melakukan literasi ya. Ada di bahan materi yang Ibu itu. Ya, oke. Ya, Bu. Nomor 8, apakah Anda sudah memahami bagaimana melakukan pemasaran hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar agar penjualan dapat meningkat? Belum, Ibu. Nah, belum. Ya, oke. Iya, Bu. Apakah ada kesulitan yang dihadapi saat mencari informasi dan pengamatan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak. Oke. Ya, nanti nak ya. Jadi kalian selalu lakukan literasi terkait materi, baik yang materi Ibu berikan maupun dari sumber-sumber lain ya, yang relevan dengan materi kita ya, administrasi dan pemasaran ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan literasi, ada yang kurang jelas, silahkan kita akan bahas secara bersama-sama ya. Karena kalau kalian tidak melakukan literasi, Ibu sudah menyampaikan juga. Yang tidak ada itu ya suka juga ya. Jadi tetap kalian harus melakukan literasi supaya pengetahuan kalian itu lebih luas lagi. Cuma kalau tidak ada yang masih kurang jelas, harap ditanyakan ya. Baik nak, nanti semua refleksinya ya, termasuk surveinya di share ya, dikirim di grup ya. Ibu mau melakukan evaluasi penilaian juga perbaikan. Cuma kendalanya pada hari ini ya tidak terlalu maksimal kita karena berapa kali terjeda ya, ada trouble dari Zoom. Supaya anak-anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Nah, ini upgrade lagi nih. Mohon maaf atas segala hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses PBM kita pada hari ini ya. Insya Allah apapun nanti kekurangannya akan kita tindak lanjuti kemudian pada pertemuan berikutnya ya. Baik, supaya pembelajaran kita hari ini mendapat
berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ditutup juga dengan doa ya. Lanjut Furkan lagi ya. Furkan. Furkan lagi lah. Karena Fadil ini udah kemana nih Fadil ini? Setelah kita mau belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, mohon maaf ya, Ibu lupa tadi sampaikan. Nanti Ibu akan kirim lagi materi untuk pertemuan kita yang terakhir, kompetensi 31, ya, yaitu tentang komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha, ya. Untuk pertemuan kita minggu depan, jadi silahkan Ibu kirim materi, silahkan kalian lakukan literasi. Insya Allah tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Tinggal 7 kita bertemu lagi dalam Zoom ya. Coba Ibu harap kalian bisa konsisten ya. Maksudnya yang daftar itu sama Ibu ada 20, tapi kok cuma 12 aja nih. Ya banyak tadi yang pada saat detik-detik kita mau PBM itu banyak yang izin ya. Yang lagi keluar ya. Ibu harap bisa dimaksimalkan nak ya. Meskipun kita dalam virtual. Jadi nanti kekurangan kita akan tindak lanjuti pada saat kita pertemuan tatap muka langsung ya. Iya, Ibu. Oke, nak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat selalu ya. Ibu. Salam sama orang tuanya. Terima kasih, Bu. Ya, nak. Waalaikumsalam. Tanggal 19 itu sudah masuk asrama ya. Ibu tunggu. Iya, loh. Ibu. Ya. Nah, jangan lupa O2-nya. Ibu. Makasih, Ibu. Ya, ya, ya. Terima kasih, Bu. Oke. Dadah, Ibu. Ibu.